Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata, kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, yang mana keuntungan dari majelis ilmu adalah tidak sebagaimana yang diraih oleh orang-orang yang mencari harta. Seberapa pun banyaknya orang yang mencari harta, kelak dia akan tinggalkan ketika dia meninggal dunia. Berbeda halnya dengan para pencari ilmu. Jikapun dia tidak mampu mendakwahkannya kepada orang lain, maka manfaat ilmu dia akan bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terlalu menggebu-gebu ketika mengejar dunia, tetapi kita tidak mampu membayangkan bagaimana 100 tahun mendatang. Mungkin rumah yang kita tempati akan berganti-ganti ditempati oleh orang lain. Harta yang kita simpan sudah berganti-ganti orang yang menerimanya. Tetapi kalau ilmu yang kita kejar selama beberapa tahun mendatang, entah berapa tahun kita akan bertahan di dunia, itu lebih bermanfaat bagi kita daripada harta yang kita perjuangkan. Walaupun tentunya kita memperjuangkan harta adalah untuk bertahan hidup, untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pekan yang lalu kita telah membahas 3 hadis pertama dari hadis Umdatul Ahkam, yang mana kita telah membahas sedikit tentang biografi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, yang mana usia beliau atau pertemuan beliau dengan Nabi hanya sekitar 3 tahun. Yaitu beliau mampu meriwayatkan hadis tentunya dengan hafalan beliau sebanyak 5.374
hadis. Adapun orang kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau meriwayatkan sebanyak 2630. Abdullah bin Umar meriwayatkan sebanyak 2630 hadis. 2630 hadis. Lalu orang ketiga yang meriwayatkan dengan periwayatan terbanyak setelah Abu Hurairah dengan 5000 sekian hadis, kemudian Abdullah bin Umar dengan 2600 sekian hadis, lalu datang Anas bin Malik, yang mana beliau pernah menjadi pembantu Rasulullah SAW karena dititipkan oleh ibu beliau sekitar 10 tahun dan berhasil meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara marfu sekitar 2286 hadis, sekitar 2286 hadis. Tentunya jumlah periwayatan dari Abu Hurairah sangat jauh sekali meninggalkan rekan-rekannya di kalangan para sahabat. Lalu orang keempat setelah Abu Hurairah dengan 5374 hadis, kemudian Abdullah bin Umar dengan 2686 hadis, kemudian Anas bin Malik dengan Abdullah bin Umar dengan 2630 hadis, kemudian Anas bin Malik dengan 2286 hadis, lalu datanglah Aisyah pada urutan keempat, yang mana hadis beliau sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu pada hadis ketiga. Jumlah beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara marfu adalah sebanyak 2210 hadis. 2210 hadis. Jadi ini berurutan dekat-dekatan antara Anas bin Malik dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kita bahas masuk pada hadis keempat. Kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan, Al-hadis rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka jadikan pada hidungnya air. Maksudnya adalah istinsyak, memasukkan atau menghirup air ke hidung kita. Tsumma liyastansir, kemudian menghembuskannya. Wa man istajmara falyutir, dan siapa atau barang siapa yang beristijmar, istijmar adalah bersuci atau bersih, cebok dengan batu, maka hendaknya ia menggunakan jumlah batu yang ganjil, menggunakan jumlah batu yang ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia mencuci tangannya qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan, sebelum dia memasukkan tangannya kedua tangannya ke bejana, dicuci sebanyak 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya itu bermalam.
Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman, hadza lafdhu muslimin. Ini adalah lafaz yang dibawakan oleh Imam Muslim. Walam yadhkuril Bukhari at-taslis. Adapun Al-Bukhari tidak menyebutkan jumlah basuhan 3 kali. Tadi yang disebutkan oleh al-muallif, fal yaghsila yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan. Kata-kata salasan ini adalah lafaz Imam Muslim. Adapun di lafaz Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan jumlah pengulangan 3 kali. Wa fil lafzi li muslimin fal yastanshib bimin kharaihi minal ma. Hendaknya ketika dia bangun ketika dia berwudu, idza tawadda ahadukum fal yastanshib bimin kharaihi minal ma. Hendaknya dia menghirup pada 2 lubang hidungnya dari air. Wa fil lafzi man tawadda'a fal yastanshib. Barang siapa berwudu, hendaknya dia istinsyak. Jadi istinsyak di sini nanti akan saya peragakan. Barangkali belum ada yang tahu, ada yang belum tahu dari antum bagaimana tata cara istinsyak. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dari hadis. Yang pertama, tawadda ahadukum. Salah seorang kalian berwudu, yakni idza syara'a fil wudu, yaitu apabila dia mulai berwudu. Kemudian yang kedua, liyastanthir. Maknanya adalah liyukhrijal ma'a min anfihi ba'da idkhalihi fihi. Yaitu istinsar, maknanya adalah mengeluarkan air setelah dia memasukkannya ke dalam hidung. Jadi istinsyak adalah menghirup air, bukan hanya sekedar kita bersihkan lubang hidung di depannya gini. Biasanya saya praktekkan dulu ketika belum ngaji sunnah ya gini. Ternyata ketika kita melihat praktek tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau membasuh wajahnya adalah dengan menghirupnya. Menghirupnya itu kita taruh air di telapak tangan kita, bisa terpisah dengan madmadah atau berkumur, atau dengan berbarengan ketika madmadah atau berkumur. Bila berbarengan berapa kita ini ciduk satu, misalnya kita menciduk ya, bukan dari keran, ciduk dibagi 2 lalu kita masukkan ke hidung kita untuk kumur-kumur dan sisanya kita sedot ke hidung kita. Itu namanya istinsyak, memasukkan air ke hidung dengan cara menghirupnya, lalu mengeluarkannya dengan menghembuskannya. Itu namanya istinsar. Gitu. Dengan dikeluarkan. Biasanya apabila kotor biasanya keluar bersama kotoran dari hidung. Jadi bukan sekedar dibersihkan lubang luar dari hidung kita. Ini yang menjadi syahid di sini adalah liyukhrijal ma'a min anfihi ba'da idkhalihi fihi. Ketika dia mengeluarkan air dari hidung setelah dia memasukkan ke dalam hidung. Wa idkhaluhu huwal istinsyak. Adapun memasukkannya ke dalam air, memasukkannya ke dalam hidung itu disebut al-istinsyak. Kemudian istilah ketiga yang dibahas adalah istajmara, yaitu isti'mal al-jimar wa hiya al-hijarah liqat'il adha al-kharij min ahadis sabilaini wa huwa al-istinja'u bil hijarah. Istijmar adalah menggunakan batu untuk menghilangkan kotoran yang keluar dari salah satu 2 jalan kubul, yaitu farji kita atau dubur, atau yang kita buang dari buang air besar, dengan mengoleskan batu tersebut. Dan mengoleskannya apabila jadi disebutkan apa? Summa liyastan wa man istajmara falyutir. Hendaknya dia menggunakan dengan batu yang ganjil, yaitu kurang lebih 3. 3 ini bukan tidak cukup digunakan dengan 1 batu yang besar, tidak, tapi 3 batu, minimal 3 batu.
Sehingga walaupun kita menggunakannya dengan batu besar lalu kita putar-putar sisinya itu tidak cukup. Tapi kita ambil batu yang seukuran sedang lalu kita ganti-ganti dengan 3 batu tersebut. Yang keempat, fal yutir liyunhi istijmarahu ala witrin, itu untuk menyelesaikan bebersih atau cebok dengan batunya itu dengan angka yang ganjil. Wa huwal fard mislu salasi aw khams aw nahwihima, yaitu semisal 3 batu, 5 batu atau lebih banyak apabila kita belum memastikan kebersihannya. Wala yakunu qat'uhu wal istijmar li aqall min salas, dan hendaknya tidak mencukupkan beristijmar dengan kurang dari 3 batu. Jadi minimal 3 batu. Dan boleh apabila kita beristijmar dengan tisu lalu kita membilasnya dengan air juga itu lebih baik apabila tidak memberatkan. Karena setelah kita bercebok dengan bahan yang keras lalu kita bilas dengan air tentunya lebih bersih. Tapi apabila kita hanya mencukupkan dengan istinja dengan air maka itu tidak mengapa. Yang kelima, fa inna ahadakum la yadri ila akhiri, karena salah seorang dari kalian tidak tahu, ia adalah menjadi alasan taklilun bi ghusl yadi ba'da istiqal. Ini menjadi alasan untuk mencuci tangan setelah kita bangun dari tidur. Karena kita nggak tahu di mana tangan kita bermalam. Kemudian yang keenam, batat yaduhu. Haqiqatul mabit yakunu min naumil lail. Hakikat dari kata-kata bermalam itu adalah dari tidur pada saat malam hari. Wa qad haka Az-Zamakhsyari wa Ibnu Hazm wal Amidi wa Ibnu Burhan annaha takun bi ma'na sara fala takhtassu bi waqtin wa idza utlaqatil yadu fal muradu bihal kaf. Kata Az-Zamakhsyari, Ibnu Hazm dan Al-Amidi, begitu juga Ibnu Burhan, ini adalah maknanya sor, menjadi. Jadi tidak dikhususkan dengan waktu malam hari. Apakah dia tidur saat siang hari, juga termasuk disyariatkan membasuh tangannya sebelum mencelupkan tangannya ke tempat wudhu. Dan diitlaqkan kata yad, ya disematkan kata yad di sini maknanya adalah al-kaf, yaitu telapak tangan. Dan telapak tangan itu bukan hanya bagian dalam tangan kita saja, tetapi termasuk punggung tangan kita sampai ukuran pergelangan tangan. Itu namanya al-kaf. Kemudian yang terakhir dari Ghalibul Hadis al-fal yastanshik, artinya al-istinshaq huwa idkhalul ma' fil anfi. Istinsyak adalah memasukkan hidung ke dalam mulut dengan cara menghirupnya. Bagi yang belum terbiasa ya latihan dikit-dikit. Jangan langsung kenceng main nyebrok ya. Dan ini beliau mengatakan janganlah bersungguh-sungguh ketika saat berpuasa. Jadi kita di saat puasa kita wudhu itu tetap disyariatkan berkumur-kumur dan istinsyak, tetapi tidak bersungguh-sungguh menghirupnya karena khawatir masuk ke tenggorokan. Jadi salah satu di antara hikmah kita mengenal sunnah adalah dulu saat saya ngaji di Ustaz Yazid di Dewan Dakwah itu, apabila saat puasa itu nggak kumur-kumur dan nggak istinsyak ya, dikiranya takut masuk ke hidung, takut masuk ke mulut. Maka ketika itu ditegur sama salah seorang ikhwan bahwanya saat puasa pun tetap disyariatkan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tetapi tidak dikuatkan. Karena dulu saya hati-hati banget, takut batal ya. Ternyata makfu apa yang kita telan dari sisa air wudhu apabila tidak menyengajanya ya, tentu itu dimaafkan.
Misalnya itu udah meludah gitu, kita pastikan itu yang kita telan adalah air ludah kita sendiri, maka insya Allah tidak membatalkan wudu. Berbeda apabila kita berkumur-kumur tetapi kita sisakan, kita telan, ya tentu batal wudunya. Eman-eman ya, kita sudah menahan diri dari subuh sampai siang, ternyata saat zuhur kita menelan air wudu, ya. Batal walaupun manusia tidak mengetahuinya. Kemudian kita masuk ke al-ma'na al-jumali. Yashtamilu hadzal hadis ala salati fiqrat. Likulli faqratin hukmuha al-khas. Hadis ini mengandung, kata Syekh bin Abdurrahman Al-Bassam, mengandung 3 pembahasan. Dan setiap pembahasan itu ada hukumnya yang tersendiri. Yang pertama, fadzakara anna al-mutawaddi idza syara'a fil wudu'i adkhala al-ma'a fi anfihi thumma akhrajaha minhu wa huwa al-istinshaqu wal istintharu al-madhkuru fil hadis li'anna al-anfa min al-wajhi alladhi umira al-mutawaddi bi ghuslihi. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang berwudu apabila dia mulai berwudu, hendaknya dia memasukkan air ke hidungnya, kemudian mengeluarkannya. Yang 2 kegiatan tersebut disebut al-istinshaq dan al-istinsar, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Li'anna al-anfa, karena hidung itu termasuk dari wajah. Karena hidung termasuk dari wajah yang diperintahkan untuk orang yang berwudu untuk membasuhnya. Waqad tadafarat al-ahadits as-sahihah ala masyru'iyyatihi. Waqad tadafarat al-ahadits as-sahihah ala masyru'iyyatihi li'annahu min an-nadhafati wal al-matlubah syar'an. Dan hadis-hadis yang sahih dipenuhi tentang hal ini, tentang disyariatkannya untuk memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Karena memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya termasuk dari kebersihan yang dituntut secara syar'i. Ini faktor yang pertama atau paragraf yang pertama. Yang kedua, summa dzakara aidan anna man arada qat'al adal kharij minhu bil hijarah an yakuna qat'uhu ala witrin. Kemudian beliau, yaitu Nabi SAW, juga menyebutkan barang siapa orang yang ingin memutuskan kotoran yang keluar dari dubur ataupun kubul dan dia menginginkannya dengan istijmar, yaitu bersih dengan batu, hendaknya dia menggunakan angka yang ganjil dan paling sedikitnya adalah 3. Aqalluha salas wa a'laha ma yanqati'u bil kharij. Dan paling banyaknya adalah apa yang bisa memutus, apa yang bisa menghentikan kotoran yang melekat dari kubul atau dubur kita, tidak terbatas. Wa tunqul mahalla in kanat witran. Dan tempat yang dibersihkan adalah bersih dengan angka ganjil. Apabila 3 maka cukup. Apabila kurang maka kita tambah jadi angka 5. Wa ila zada wahidatan tutiru a'dad asy-syaf. Apabila angka ganjil itu tidak mencukupi kita dan jumlah batunya mungkin terbatas, maka boleh angka genap menambah 1 batu. Yang ketiga, wa dzakara aidan annal mustaiqidho, dan beliau juga menyebutkan bahwasanya orang yang bangun dari tidur min naumil laili la yadkhilu kaffahu fil ina, bahwasanya orang yang habis bangun dari tidur malam hari dia tidak boleh memasukkan tangannya ke bejana. Dimasukkan ke dalam bejana ini adalah kolah. Apabila kita punya kolah,
maka kita tidak boleh mencelupkan tangan kita ke dalam kolah tersebut atau ember. Tetapi kalau sekedar mau mengambil gayung ya karena mau tidak mau gayungnya kecelup dalam kolah ya nggak apa-apa, dikit saja. Bukan menyengaja untuk mencelupkan tangan kita ke dalam air tersebut. Jadi ini anak-anak biasanya tidak mengerti. Sudah kita nasihati berkali-kali tetap saja. Malah belum dicuci tangan kita, malah mereka belum mencuci tangan mereka sudah main-main air cok-cok. Karena mereka belum memayis mungkin. Jadi apabila kita mau berwudu dan wudunya adalah dengan menciduk dengan kaf kita, dengan telapak tangan kita adalah pertama kali kita mencucinya, diguyurkan. Kita ambil gayung lalu kita guyur sebanyak 3 kali sampai batas telapak tangan. Apabila kita sudah mengguyurnya, maka boleh menciduknya dengan tangan kita dan madmadah ataupun berkumur-kumur. Aw yamassa biha syai'an rutban, atau dia tidak boleh menyentuh dengan tangannya sesuatu yang basah. Hatta yaghsilaha salasa marratin, sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali. Li'anna naumal laili ghaliban yakunu tawilan, karena tidur pada malam hari secara umum adalah tidur dalam jangka waktu yang lama. Wa yaduhu tatishu fi jismihi. Apa ini tatishu? Ya mungkin aktivitas yang kotor ya, mungkin menggaruk-garuk pantat kita atau masuk ke area farji dan seterusnya, sehingga di situ rawan menyebarkan kuman pada tangan kita ya. Fala'allaha tasibu ba'dul mustaqdarat wa huwa la ya'lam, sehingga dikhawatirkan ketika dia tidak menyadari di mana tangannya bermalam, khawatir tangannya itu terkena sebagian hal-hal yang kotor ya. Misalnya air kencing, kemudian kotoran yang lain, sedangkan dia tidak tahu. Fa syuri'a lahu ghusluha lin nadhafatil masyru'ah, maka dia disyariatkan untuk mencucinya agar bersih secara syar'i. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga dari hadis keempat ini, yaitu Syabdullah bin Abdurrahman Al-Basam menyebutkan ikhtilaful ulama, perbedaan ulama. Ikhtilaful ulama fi an-naum alladhi yushra'u ba'dahu ghuslul yad. Para ulama berselisih pendapat pada kategori naum, kategori tidur yang disyariatkan setelah bangun itu untuk mencuci tangan. Fadhahaba Syafi'i wal jumhur ila annahu ba'da kulli naum min lailan aw naharin li'umumi qawlihi min naumihi. Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidur di sini adalah setiap tidur, annahu ba'da kulli naum. Apakah tidur pada saat malam hari atau siang hari? Berdasarkan keumuman sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, min naumihi. Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi. Di sini lafadznya umum, tidak disebutkan apakah siang atau malam. Wa khassahu al-imamani Ahmad wa Dawud al-Zahiri bi naumil lail. Adapun 2 imam, yang pertama Imam Ahmad dan yang kedua adalah Imam Dawud al-Zahiri, mengkhususkan hadis ini bahwa saya tidur di sini adalah yang dikhususkan pada saat malam hari. Wa ayyadu ra'yahum bi anna haqiqatan baitutah la takunu illa min naumil lail. Beliau memperkuat pendapat beliau berdua dan orang-orang yang mengikuti Imam Ahmad dan Imam Dawud al-Zahiri pada masalah ini, bahwasanya hakikat bermalam itu tidaklah terjadi kecuali pada malam hari. Al-baitutah la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam.
Kata batat ini ada penguat bahwasanya tidur yang dibahas dalam hadis keempat ini adalah hadis maksudnya tidur malam. Wa bima waqa'a fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah idza staiqadha ahadukum minal lail. Dan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ada tambahan kata-kata minal lail. Ada ziyadah lafaz wa idza staiqadha ahadukum minal lail. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari malam hari. Warrajih dan yang kuat adalah al-madhabul akhir. Kata Syekh Abdullah bin Al-Basam bin Abdurrahman Al-Basam mengatakan yang rajih adalah tidur dari tidur malam, bukan tidur qailulah pada saat siang hari. Li'anna al-hikmata allati syuri'a min ajliha al-ghusl ghairu wadihah. Karena hikmah disyariatkan dari pensyariatan mencuci tangan ini tidak begitu jelas. Wa inna ma yaghlibu 'alaiha ta'abbudiyah. Dan yang nampak bagi beliau Syekh Abdullah adalah perintah untuk mencuci ini adalah ta'abbudiyah. Bukan karena ada taklil tertentu, karena ada alasan tertentu yang logis ya, bagi kita. Fala majala liqiyasin nahar 'ala al-lail. Maka tidak ada tempat untuk mengkiaskan tidur pada saat siang hari dari tidur pada saat malam hari. Wa in tala fihi an-naum, walaupun rata-rata kalau tidur malam itu panjang, lebih panjang daripada saat tidur pada saat siang hari. Li'annahu ala khilafil ghalib wal ahkamu tata'allaqu bil aghlab. Karena tidur pada saat siang hari ya walaupun kadang-kadang lebih panjang dari saat malam, hal ini adalah menyelisih keumuman. Apabila ada orang yang tidur pada saat siang hari dan waktunya lebih panjang, misalnya tidur pada saat malam hari cuma 2 jam, lalu dia karena tidak siang dia gunakan untuk tidur dari mungkin waktu duha sampai zuhur ya kira-kira 3 jam dan seterusnya. Tapi ini tidak bisa dikiaskan kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Dan ahkam ini atau hukum ini berkaitan dengan apa yang umum. Itu bahwasanya rata-rata tidur pada saat malam hari itu rata-rata lebih panjang daripada tidur pada saat siang hari. Wa dhahirul ahadits at-takhsis. Dan zahirnya hadis ini adalah pengkhususan, yaitu pengkhususan tidur pada saat malam hari dan tidak berlaku pencucian tangan dari tidur saat siang hari. Walaupun untuk kehati-hatian kita tentunya apabila kita saat bangun tidur dari saat siang hari tentunya disukai untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Apakah mau mengambil makanan, apakah mau wudu dan lain sebagainya. Tsumma ikhtalafu aydan hal ghusluha wajibun aw mustahab. Kemudian mereka juga berikhtilaf atau berselisih pendapat apakah mencucinya itu wajib ataukah hanya mustahab atau sunnah. Fa hadza bal jumhuru ila istihbab wa huwa riwayatul Ahmad ikhtaraha al-Khiraqi wal Muwaffaq wal Majdi. Bahwasanya jumhur ulama berpendapat bahwasanya mencucinya hanya sebatas mustahab, sunnah, enggak wajib. Dan ini adalah riwayat Ahmad dan dipilih oleh Al-Khiraqi dan Al-Muwaffaq itu Ibnu Qudamah dan Al-Majd. Al-Majd di sini adalah kakaknya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, pengarang kitab Al-Muntaqa. Wal masyhur min man dhahaba al-Imam Ahmad al-wujub. Adapun yang masyhur yang terkenal dari min madhabil Imam Ahmad, dari madhabnya Imam Ahmad adalah beliau menyatakan bahasanya mencuci itu adalah wajib, mencuci tangan adalah wajib. Jadi di sini Al-Imam Ahmad dikenal memiliki 2 pendapat. Mungkin di salah satu pendapat beliau adalah mengatakan
mustahab, tetapi yang terkenal di kalangan murid-murid beliau bahwasanya beliau mewajibkan. Wa yadullu alaihi dhahirul hadis, dan hal ini dikuatkan oleh apa yang ditunjukkan oleh hadis ini. Bahwasanya yang masyhur atau yang terkenal dari Imam Ahmad bahwasanya beliau menyatakan wajib mencuci tangan dari tidur malam hari. Apa yang bisa diambil dari hadis ini dari beberapa faedah? Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala menyebutkan kurang lebih 9 fawaid. Yang pertama, wujubul istinsyaq wal istinsar, yaitu wajibnya al-istinsyaq dan al-istinsar. Itu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan menghembuskan. Qala An-Nawawi fihi dalalatun dhahiratun ala anna al-istinsar ghairu al-istinsyaq. Di sini terdapat dalil yang nyata atau yang nampak bahwasanya al-istinsar itu aktivitas selain memasukkan air ke hidung. Jadi dua istilah yang berbeda, bukan sinonim atau padan kata. Yang kedua, annal anfa minal wajhi fil wudu, bahwasanya hidung itu termasuk bagian dari wajah, dari anggota wudu. Sayangnya ini tidak disebutkan tentang madmadhah ya di kitab Umdatul Ahkam ini. Mungkin kita ketemu di hadis-hadis berikutnya. Allahu a'lam. Afdal min hadzal hadis ma'al ayah faghsilu wujuhakum. Dengan mengambil dari hadis ini bahwasanya hidung adalah termasuk bagian dari wajah. Begitu juga ditunjukkan oleh ayat faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian. Di sini kata-kata membasuh, bukan mengusap. Apabila kata cara kita membersihkan hidungnya dengan begini, maka ini termasuk mengusapnya, al-mash. Sehingga kata-kata istinsak dengan menghirup, maka itu lebih tepat, lebih sesuai dengan lafal ayat di surat Al-Maidah ayat 6. Faghsilu wujuhakum. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatul itar liman istanja bil hijarah. Qala al-Majdu fil Muntaqa wa huwa mahmulun ala anna al-qat'a ala witrin. Disyariatkannya menggunakan batu secara ganjil bagi orang yang mau beristinja dengan batu. Qala al-Majdu, nama beliau adalah Abdul Salam, dalam kitab Al-Muntaqa, wa huwa mahmulun ala anna al-qat'a ala witrin sunnatun fi ma zada ala salas. Hal ini dibawa bahwasanya menghentikan istijmar dengan jumlah ganjil adalah sunnah. Begitupun apabila kita menggunakan lebih dari 3 dengan angka-angka yang ganjil. Kemudian yang keempat, qala Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, istanbata qaumun min al-hadis anna mawdi' al-istinja makhsusun bir-rukhsah ma'a baqa'i atharin najasah alaihi. Istanbata qaumun, beberapa kaum beristinbat, mengambil kesimpulan minal hadis, dari hadis ini, bahwasanya tempat istinja adalah dikhususkan bir-rukhsah, dikhususkan dengan keringanan bersama apa yang tersisa dari sisa-sisa najis terhadapnya. Jadi di sini bahwasanya pada hadis ini ada tempat istinja adalah dikhususkan apa yang ringan dan apa yang ringan. Misalnya pada saat kita tinggal di daerah yang susah kita dapatkan air, maka kita menggunakan dengan bebatuan ataukah daun-daunan kering, asal bukan dengan raus ya, bukan dengan kotoran hewan.
Tetapi apabila kita mudah mendapatkan air semisal di daerah Indonesia, maka tentunya lebih mudah menggunakan air. Dan hanya terbatas pada bagian tubuh yang terkena najis. Ya, adapun apabila masih tersisa bau, ya, apabila masih tersisa dari bau dari najis itu adalah dimaafkan, walaupun ainun najasahnya sudah hilang. Biasanya kan kalau pakai batu biasanya kan nggak bersih banget, masih ada bau dikit ya kan, itu dimaafkan. Yang penting ainun najasahnya, bukan asar najasahnya, adalah ainun najasahnya sudah hilang. Walaupun asarnya, misalnya aromanya kurang nyaman, maka tidak menjadikan untuk kita batal. Ini sebagaimana yang dulu pernah saya ikuti pembahasannya dari Sahih Fiqh Sunnah bersama Ustaz Abu Rosi. Bahasanya walaupun ada asar najasa yang masih tersisa karena memang memakai batu, maka dimaafkan. Berbeda ketika kita menggunakan air. Sudah bisa? Kita tutup dulu majelis ini. Kita insyaallah lanjutkan setelah Isya biidznillah taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, ikhwan wa akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan fawaid dari hadis keempat. Pada poin kelima dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basri rahimahullah taala, masyru'iyatu ghusl yadi min naumil lail. Disyariatkan mencuci tangan dari tidur pada saat malam hari. Wa taqaddama al-khilafu fi takhsisil lail. Maksudnya telah berlalu pembahasan khilaf dari pengkhususan tidur pada saat malam hari. Wal khilafu fi wujubil ghusli aw istihbabihi, dan juga dibahas juga perbedaan pendapat apakah mencuci itu wajib ataukah hanya mustahab. Dan tentunya yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah itu beliau lebih cenderung menyatakan wajibnya, karena beliau menyebutkan pendapat kedua dan katanya sesuai dengan zahir hadis ini. Kemudian yang keenam adalah wujubul wudu'i minan naum. Wujubul wudu'i minan naum. Wajibnya berwudu dari tidur. Dan ini mafhumnya bahwasanya an-naum min nawaqidil wudu'. Ini tidak disebutkan dalam buku ini. Ini keluar dari istinbat saya sendiri. Bahwasanya an-naum min au naqidu min nawaqidil wudu. Bahwasanya tidur adalah satu pembatal di antara pembatal wudu. Karena disyariatkan wajibnya wudu dari tidur. Tentunya tidur yang dimaksud di sini adalah tidur yang sangat lelap sehingga hilanglah kesadaran seseorang. Namun apabila dia tidur dan masih mendengar orang yang memanggilnya, maka itu tidak sampai membatalkan wudhu, karena sebagaimana diriwayatkan beberapa sahabat Nabi duduk terkantuk-kantuk menunggu Nabi SAW mengimami salat Isya, dan mereka langsung mendatangi saf salat tanpa mengambil wudhu kembali. Ini maksudnya adalah mereka tidur tetapi tidurnya tidak sampai lelap, yaitu dengan berusaha menggabungkan hadis yang secara sekilas itu bertentangan pada masalah ini. Kemudian yang ketujuh, an-nahyu an idkhali hal ina'a qabla ghusliha. Larangan dari memasukkan tangan ke dalam bejana,
masuk ke dalam ember yang berisi air, kolah dan lain sebagainya sebelum dicuci. Wa huwa imma litahrim au lil karahiyah. Larangan di sini apakah ada kalanya untuk pengharaman ataukah hanya makruh? Alal khilafi fi wujubil ghusli aw istihbabihi. Apabila ada orang yang mengambil pendapat bahwasanya mencuci ini adalah wajib, maka maknanya adalah memasukkan tangan ke air sebelum dicuci adalah haram. Tetapi apabila dia mengambil pendapat bahwasanya mencuci hanya sekedar istihbab, sunnah saja, mandub, maka kesimpulannya bahwasanya memasukkan air ke bejana hanya makruh. Kemudian yang kedelapan, al-zahir min taqlili masyru'iyyati ghusliha an-nadhafah. Yang nampak dari alasan disyariatkannya mencuci tangan ini adalah kebersihan. Min taqlili masyru'iyyati ghusliha an-nadhafatu. Yang nampak dari alasan disyariatkannya mencuci tangan adalah an-nadhafah atau kebersihan. Walakinil hukmu lil ghalib fa yushra'u ghusluha walau hafidhaha bi kaisin wa nahwi dzalik. Akan tetapi hukum ini berlaku sebagaimana apa yang nampak. Maka tangan tetap disyariatkan untuk dicuci walaupun orang yang tidur itu membungkus tangan tersebut dengan plastik. Ya. Ini berarti masuk pada masalah ta'abudiyah atau tauqifiyah sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak mereka-reka, ini kan karena bersihan. Ya udah, saya mau tidur dengan membungkus tangan saya dengan plastik. Ini termasuk membuat khilaf untuk menghindari sunnah Nabi. Makanya tidak selayaknya dilakukan oleh kita. Ya, mungkin karena ada faktor lain yang berkaitan masih dengan nadhafah, kebersihan, yaitu bahwasanya tangan kita mengeluarkan enzim tertentu yang memudahkan sesuatu busuk karena kita pegang dengan tangan kita. Ini terbukti memang makanan yang tidak disentuh oleh tangan tidak cepat basi. Adapun yang sudah diaduk pakai tangan tanpa kis dengan plastik, maka lebih cepat basi. Kemudian yang ke-9, qauluhu wa idza stayqadha, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur, zahiruhu annahu hadisun wahid kama fil Bukhari. Yang zahir, yang nampak dari hadis ini adalah satu hadis sebagaimana terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Faqad ja'alahuma hadisan wahidan ittihadi sanadihima. Dan beliau rahimahullah Al-Bukhari menjadikan dua hadis ini menjadi satu hadis karena kesatuan sanadnya. Walakinnahuma fil Muwatta, akan tetapi apa yang kita dapati dari kitab Al-Muwatta kala Imam Malik wa inda Muslimin hadisan, dan apa yang kita dapat dari riwayat Imam Muslim itu adalah dua hadis. Masih kita mau nambah satu hadis lagi atau cukupkan? Ya, satu lagi ya. Kemudian al-hadis al-khamis, hadis yang kelima. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala kemudian melanjutkan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Sekali-kali janganlah salah seorang dari kalian kencing fil ma'id da'im, pada air yang terdiam, tidak mengalir. Ilyas, turun, jangan duduk di depannya. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir.
thumma yaghtasilu minhu. Lalu setelah ia kencingi air yang terdiam tersebut, dia mandi dari air tersebut. Apakah dia ciduk ataukah nyebur? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2391 dan Imam Muslim 2282. Wali muslimin, dan pada riwayat Muslim disebutkan la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah salah seorang kalian mandi dari air yang tergenang atau air yang diam sedangkan dia dalam keadaan junub. Kita lanjutkan daripada warimul hadis. Kata la yabulanna, la di sini adalah la nahiyah yang bersifat larangan. Wal fi'lu majzumul mahalli biha, dan fi'ilnya menjadi majzum, namun karena ditambah dengan adanya nun taukid maka tidak nampak. Jadi la yabulanna, harusnya la yabul. Wa hurika bil fathi, dan diberi harakat dengan fathah litisalihi bi nunin taukid as-saqilah, karena bersambungan dengan nun taukid yang bertasydid. Adapun apabila tidak disambung maka la yabul ahadukum fil ma'iddah. Di situ harusnya dijazmkan atau disukunkan karena lamnya ini adalah lam nahiyah yang bersifat larangan, bukan lam nafiyah. Kemudian yang kedua, alladzi la yajri tafsir da'im. Jadi di sini air yang tidak mengalir adalah penjelasan dari kata-kata ad-da'im yang terdiam, yang tergenang. Wa huwa mustaqarru fi makanihi kal ghudran fil bariyah. Ya, jadi di sini airnya itu diam pada satu tempat, semisal ghudran. Ya, semisal ghudran, saya terlupa dari kata-kata ghudran. Awil mawarid, ya, semisal kolam. Ya. Kemudian yang ketiga, tsumma yaghtasil minhu. Larangannya tuh ditambah ketika dia tidak boleh kencing dan apalagi mandi dari air yang sudah dia kencingi pada air tergenang tersebut. Bi raf'il fi'li 'ala al-masyhur, dengan merafa'kan fi'ilnya, tsumma yaghtasilu, pun yaghtasila atau yaghtasil dengan menyukunkan lamnya. Menurut pendapat yang terkenal, wal jumlatu khabarun wal mubtada taqdiru huwa yaghtasilu minhu. Jadi di situ adalah pembahasannya, jadi al jumlah adalah khabar dan mubtada'nya. Adapun takdir dari al mubtada'nya adalah huwa yaghtasil. Di situ kata-kata dhamir huwa. Wa jumlatul mubtada wal khabar mahalluha al-jazm atfan ala la yabulanna. Di sini menepati ataf dari kata-kata sebelumnya, yaitu la yabulanna ahdukum. Tsumma yaghtasilu minhu. Tsumma yaghtasilu adalah ataf dari kata-kata sebelumnya, yaitu la yabulanna ahdukum. Kemudian yang keempat, la yaghtasilu majzumun lafdhan bila minahiyah. Itu adalah pada lafaz Muslim, ya, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Dia juga dijazmkan karena kata-kata lam di situ lam nahiyah, bukan lam nafiyah. Kemudian yang kelima, wa huwa junubun al jumlatu fi mawdi'i nasbin 'ala al-hal. Di sini wahwa junubun adalah dia nasab karena posisinya sebagai hal, yaitu sedangkan dia dalam keadaan junub, gitu. Arti dari kata-kata hal yang kita bahas di sini. Kemudian kita masuk pada pembahasan makna ijmali. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam abil bauli fil ma'id da'in alladzi la yajri
kal khizanati was sahari. Nabi SAW melarang dari kencing pada air yang tergenang, yang tidak mengalir. Apakah air itu di kolam ataukah di tempat-tempat lain yang sifatnya tidak mengalir? Apakah di kolam yang lebar ataukah yang kecil? Allati yastasqa minha an-nasu li'alla yulawwisuha 'alaihim wa yakrahuha. Ya. Yang masyarakat mengambil air tersebut untuk minum. Apabila dikencingi maka akan mengganggu mereka dan mengotori air tersebut. Li'anna hadhil fawalati al-qadhrah sababun fi intisharil amradi al-fataka. Karena apabila air tersebut dikencingi dengan kotoran maka menjadi sebab tersebarnya penyakit yang akan mengganggu masyarakat. Kama naha 'anil igtisali bi ghamsil jismi aw ba'dihi fil ma'il ladzi la yajri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari igtisal bi ghamsil jismi. Sebagaimana beliau melarang dari mandi dengan jisim atau dengan badan yang kotor, atau pada sebagainya tadi pada saat kita membahas hadis keempat, kita tidak boleh mencelupkan tangan yang kita tidak mau bermalam di mana. Kita tidak tahu malam apa tangan tersebut bermalam di mana sehingga dikhawatirkan mengotori air tersebut. Hatta la yaqrabuhu wa yuwassikhuhu ala ghairihi, sehingga hal itu tidak menyebabkan mengganggu orang lain dan mengotorinya. Bal yatanawalu minhu tanawulan, sehingga orang lain pun bisa menggunakannya, mengkonsumsinya. Wa idza kana al-mughtasilu junuban fannahu ashad. Dan apabila orang yang tadi kencing di air tergenang lalu mandi mungkin nyemplung ya bahasa kita nyemplung, itu dalam keadaan junub, maka larangannya lebih besar. Fa in kana al-ma'u jariyan fala ba'sa min al-ittisali fihi wa tabawwul. Adapun apabila airnya mengalir maka tidak mengapa menggunakannya untuk mandi padanya walaupun keadaannya junub ataupun kencing di atas. Tentunya dengan catatan air tersebut bukan mata air. Air itu sudah dibawa dan mengalir. Adapun apabila dia kencingnya adalah di tempat mata airnya, maka itu termasuk hal-hal yang mengundang laknat manusia. Ma'annal ahsana tajnibuhu al-baul. Tentunya yang lebih ahsan, yang lebih baik adalah tidak mengencingi air walaupun airnya itu mengalir. Li'adamil fa'idati fi dzalik, karena tidak terdapat manfaat kencing pada air yang masih bersih dan walaupun mengalir. Wa khiyati talwisi wa daruril ghair, dan akan dikhawatirkan mengotori air tersebut dan membahayakan orang lain. Kemudian disebutkan di sini ikhtalafa ulama an-nahyu litahrim awil karahiyah. Apakah larangan ini termasuk haram, pengharaman, ataukah hanya makruh? Fadhabal malikiyatu ila annahu makruhun. Malikiyah berpendapat bahwasanya larangan kencing pada air yang tergenang ini adalah hanya makruh. Wadhahabal hanabilatu wadh-dhahiriyatu ila annahu litahrim. Ini masih satu jalan ya. Imam Ahmad dengan Dhahiriyah bahwasanya larangan ini adalah larangan untuk pengharaman. Wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu muharramun fil qalili makruhun fil katsir. Dan sebagian ulama yang lain yang tidak bergabung dengan Malikiyah ataukah pendapatnya Imam Ahmad ya, Hanabilah dan Dhahiriyah dirinci. Apabila airnya sedikit maka haram. Adapun apabila airnya banyak maka hanya makruh. Wa dhahirun nahyi at-tahrimu fil qalili wal katsir.
Adapun apa yang nampak dari hadis ini, mungkin Syekh Abdullah ini cenderung kepada Hanabilah. Bahwasanya hadis ini adalah menunjukkan keharaman kencing di air yang tergenang, baik itu banyak ataupun sedikit. Fil qalili wal katsir, baik itu sedikit maupun banyak. Lakin yukhassu min dzalika al-miyahu al-mustahbarah bi ittifaqil ulama. Akan tetapi dikhususkan min dzalik al-miyahu al-mustahbarah. Jadi apabila airnya itu sangat banyak, berlimpah ruah seperti di lautan, maka tidak mengapa dengan kesepakatan para ulama. Jadi ukuran banyak di sini adalah, kalau tidak salah adalah lebih dari 2 kula, sekitar 300-an liter, itu ukuran banyak. Tetapi apabila sangat berlimpah, semisal danau atau laut, maka tidak masuk dalam kategori ini. Waqtalafu fil ma'il alladhi bila fihi hal huwa baqin ala tahuriyatihi aw tanajjas. Dan mereka berselisih pendapat apakah air yang dikencingi di dalamnya itukah huwa baqin ala tahuriyatihi, apakah dia tetap dalam kesuciannya ataukah sudah ternajisi karena sudah dikencingi. Dikatakan di sini fa in kana mutaghayyiran bin najasa fa innal ijma' mun'aqidun ala najasatihi. Apabila airnya sudah berubah dari sifat-sifatnya, terubah oleh benda najis ya dari kencing tersebut, apakah warnanya ataukah aromanya menjadi pesing, kemudian ataukah rasanya sudah pahit, yang berarti sudah najis dengan kesepakatan para ulama, terutama apabila airnya sedikit ya. Qalilan kana aw katsiran. Lalu apabila air banyak juga terubah dengan kencing seseorang, walaupun karena kencingnya banyak maka tetap najis walaupun airnya banyak. Wa in kana ghairu mutaghayyirin bin najasa wa katsir fal ijma'u aidan ala tahuriyatihi. Apabila airnya itu tidak berubah dengan najis, dengan catatan air itu ada banyak, maka ijma' atau kesepakatan para ulama bahwasanya air tersebut masih suci. Wa in kana qalilan ghairu mutaghayyir bin najasa fa Abu Hurairah, Ibnu Abbas wal Hasan al-Basri wal Bukhari adda ahadits raddan ala man qala innahu najas. Adapun apabila sedikit namun tidak berubah karena najis, maka Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Al Hasan al-Basri dan Ibnu Musayyib, banyak sekali ini, Isa al-Thawri, Dawud al-Zahiri, Malik al-Bukhari ila adami tanajjusihi. Apabila airnya sedikit tetapi tidak terubah oleh air kencing seseorang, maka tetap suci. Tapi ini keadaannya tentu jarang ya. Airnya sedikit, dikencingi tidak berubah, jarang. Wa qad sarada al-Bukhari iddat al-ahadits raddan ala man qala innahu najis. Dan Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis sebagai bantahan bagi orang yang berpendapat bahasanya hadis itu kondisi air itu sudah najis. Wa dzaba Ibnu Umar wa Mujahid wal Hanafiyyah wa Syafi'ah wal Hanabilah ila annahu tanajjasa bi mujarradi mulaqatin najasa walau lam yataghayyar. Adapun Ibnu Umar, Mujahid, kemudian kalangan Hanafiyah, Syafi'ah dan Hanabilah, bahwasanya air yang sedikit walaupun tidak berubah sifat-sifatnya maka dia sudah najis walaupun tidak berubah sifat-sifat yang 3 tadi. Madama qalilan, dengan catatan air tersebut sedikit. Mustadillina bi adillatin minha hadisul bab. Mereka beristidlal, mengambil kesimpulan dalil dari hadis yang dibahas dalam bab ini. Wa kulluha yumkinu radduha, dan
Hal ini masih bisa atau mungkin untuk dibantah. Wastadallal awwalun bi adillatin katsirah. Pendapat yang mengatakan bahwasanya airnya tidak najis, mereka berpendapat dengan hadis yang banyak, dengan dalil yang banyak. Di antaranya ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, salah satu dari ashabus sunan, dan Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Bahwasanya air itu dalam keadaan tetap suci dan tidak ternajisi oleh sesuatu. Wa ajabu an hadisil bab, maka kalangan kedua yang menajiskan air yang sedikit dengan sebab najis walaupun tidak berubah sifatnya, mereka menjawab dengan hadis ini. Bi anna nahya litakrihi alas suqah wal waridin. Bahwasanya hadis yang menyebutkan al-ma'u tahur la yunajjisu syai'un adalah air yang banyak, bukan air yang sedikit. La litanjisihi, sehingga tidak ternajis. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, wal haqqu ma dhahaba ilaihi al-awwalun. Beliau menguatkan pendapat pertama, bahwasanya air yang sedikit dikencingi namun tidak berubah salah satu sifatnya, maka dia tetap dalam keadaan suci. Fa inna madarat tanajjus ala taghyiri bin najasah. Karena pembahasan tentang air itu berubah dari suci menuju najis adalah berkisar pada perubahan air tersebut. Qalal ma'u au kasur, apakah dia airnya banyak ataupun sedikit. Apabila airnya tidak berubah sifat-sifatnya, maka tetap dalam kesuciannya. Wa hadha wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, cucu dari Al-Majduli tadi yang tadi saya sebutkan di awal. Wa min hadha na'lamu anna ar-rajiha aidan tahuriyatul ma' al-mughtasalu fihi minan janabah. Dari sini kita tahu bahwasanya yang rajih, bahwasanya air yang dipakai oleh orang yang mandi dari janabah itu tetap suci, wa in qalla, walaupun sedikit, dengan catatan tadi Pak, tidak berubah salah satu dari sifat-sifatnya yang mutlak, warnanya, aromanya, dan rasanya. Khilafan lil masyhuri min madhabina, berbeda dengan apa yang masyhur, apa yang terkenal dari madhab kita, yaitu madhab beliau, madhab Hanabilah. Wa madhab Syafi'i, dan berbeda dengan madhabnya Syafi'i, min annal ightisala yaslubuhu sifatut tahuriyah, bahwasanya air yang dipakai bekas untuk mandi itu membuat sifat-sifat tahuriyah itu berubah. Madama qalilan, selama airnya yang dipakai itu adalah sedikit. Apa yang kita bisa ambil dari hadis kelima ini? Yang pertama adalah an-nahyu 'anil bauli fil ma'id ladzi la yajri wa tahrimuhu. Larangan dari kencing pada air yang tergenang, yang tidak mengalir, dan pengharaman atas larangan tersebut. Saya singkat saja kalau sudah hampir jam 8. Yang kedua, an-nahyu 'anil ihtisali fil ma'id da'im bil inghimasi fihi la siyamal junub. Larangan dari mandi pada air tergenang dengan menceburkan diri ke dalamnya. Larangan dari mandi pada air tergenang dengan cara menceburkan diri ke dalam air tersebut, terutama apabila dia sedang dalam keadaan junub. Walau lam yabul fihi kama fi riwayat Muslim, walaupun dia tidak kencing, walaupun dia tidak mengencingi air yang tergenang
tersebut. Yang ketiga, jawazu dzalika fil ma'il jari wal ahsanu ijtinabuhu. Boleh mandi dengan inrimas, menyemplungkan diri ke dalam air yang mengalir, walaupun tentu yang lebih ahsan, yang lebih baik adalah tidak mandi dengan menceburkan diri pada air yang mengalir. Kita tetap menciduknya. Yang keempat, an-nahyu an kulli syai'in min sya'nihi al-adha wal i'tida. Larangan dari segala sesuatu yang isinya ada gangguan terhadap orang lain. Yang isinya ada gangguan terhadap orang lain, sebagaimana hikmah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak mengencingi air yang terdiam atau yang tidak mengalir. Ja'a fi ba'dil riwayat hadis, ada datang pada sebagai riwayat hadis ini, tsumma yaghtasilu minhu, kata-kata minhu dan sebagainya disebutkan dengan kata-kata tsumma yaghtasilu fihi. Wa makna ya huma mukhtalafan. Makna kedua hadis tersebut berbeda. Id anna fi dzarfiyyah fatufidul inrimasu fil ma'il mutawawwal fihi. Maknanya kata-kata fihi itu adalah mandi dari air tersebut dengan cara menceburkan pada air yang sudah dikencingi. Wa min ditab'id. Adapun kata-kata summa yaghtasilu minhu adalah mengambil sebagiannya sehingga dia tidak mandi dengan menceburkan diri pada air tersebut, tetapi dengan menciduknya. Wa qad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar anna riwayata fihi tadullu ala ma'na al-ighmas, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya riwayat dengan kata-kata fihi adalah maksudnya adalah nyemplung ya, atau menceburkan diri pada air yang tergenang tersebut. Bin nasi wa tamna'u ma'na tanawul bilistinda. Adapun riwayat minhu bi aksidan. Adapun makna yaghtasilu minhu itu berlawanan dengan hadis yang menyatakan dengan lafaz fihi, itu hanya mandi dengan sebagian air tersebut, itu kita menciduknya. Itu hanya perbedaan lafziyah ya Allah Ta'ala alam yang mengandung perbedaan makna. Mungkin ini saja yang bisa kita bawakan malam ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita mungkin tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nanti malam Kamis insyaallah bertukar dengan Ustaz Abu Umair. Itu beliau membahas kitab Al-Amal I'tiqad, sehingga malam Kamis kita tidak mengisi lagi. Billahi taufiq wal hidayah, wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.